Agenda peluncuran rencana aksi daerah strategi anti anak tidak sekolah (RAT Citisek) di Hotel Royal Victoria, Jumat 21 November 2025 menjadi ajang pemaparan detail program kerja oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kutim, Mulyono. Di hadapan Bupati dan stakeholder terkait, Mulyono menjabarkan 6 pilar kegiatan utama dan pentingnya kolaborasi multidimensi untuk menuntaskan masalah 13.411 anak tidak sekolah (ATS) di Kutim. Menurut Mulyono, Citisek dirancang dengan pendekatan komprehensif untuk menjawab akar masalah ATS. Program ini dimulai dari verifikasi dan validasi data akurat, melakukan pendataan ulang by NIM by address yang melibatkan Pokja 2 PKK, perangkat desa atau RT, dan teknologi digital untuk memastikan data bebas duplikasi. Pembentukan tim penanganan ATS, membentuk tim yang dikomandani oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua TPPKK, Bunda PAUD, serta melibatkan OPD dan mitra pendidikan. Penyusunan master plan dan rencana aksi, merumuskan dokumen strategis yang memetakan masalah ATS di wilayah spesifik, pedalaman, pesisir, tambang, kebun, yang diterjemahkan menjadi program beasiswa, sekolah terbuka, dan kelas jauh. Implementasi program prioritas, peluncuran inisiatif strategi seperti beasiswa, transportasi, dan seragam untuk mengurangi beban ekonomi, pendirian kelas jauh di daerah terpencil, dan kampanye budaya pencegahan pernikahan dini. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan, mengukur efektivitas program secara berkala terhadap penurunan angka ETS dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Optimalisasi cap jempol, mengoptimalkan peran satuan pendidikan non-formal seperti SKB dan PKBM untuk menjalankan layanan cara pelayanan jemput bola atau cap jempol. Kolaborasi lintas sektor sebagai kunci. Kadis Mulyono menekankan bahwa keberhasilan Citisek sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak, tidak hanya Disdikbud. Ia menyebutkan sejumlah stakeholder kunci. Pemerintah kabupaten, selain Disdikbud sebagai pelaksana utama, ada Pokja 2 PKK untuk pengawasan, Bapeda untuk perencanaan, dan DP3A untuk pencegahan pernikahan dini. Tim penanganan melibatkan pimpinan daerah, kecamatan, Kemenak, BPS, dan OPD teknis lainnya, seperti Disduk Capil, DPMD, Dinsos, dan Dinkes. Dunia usaha, peran penting perusahaan tambang dan perkebunan didorong melalui program CSR untuk beasiswa, transportasi, dan pembangunan infrastruktur sekolah. Aktor sosial, lembaga pendidikan, sekolah PKBM, NGO, akademisi untuk inovasi dan penelitian, serta tokoh masyarakat, adat, dan agama sebagai agen perubahan budaya di komunitas. Citisek adalah upaya multidimensi. Dengan kolaborasi yang erat ini, kami optimis belasan ribu anak yang berstatus ATS di Kutai Timur dapat kembali ke bangku sekolah dan mendapatkan hak pendidikan mereka. Yang kedua, membentuk forum kolaboratif lintas sektor sebagai wadah koordinasi strategis yang menyatukan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang ketiga, menyusun deklarasi bersama sebagai wujud komitmen kolektif untuk penanganan isu ATS secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan jangka menengah, menjalin kerjasama tematik dengan perusahaan tambang dan perkebunan melalui program CSR untuk mendukung intervensi pendidikan. Yang kedua, mengimplementasikan program beasiswa dan seragam untuk mengurangi beban ekonomi yang menjadi salah satu penyebab anak putus sekolah. Yang ketiga, membuka sekolah filial seperti di daerah-daerah yang secara aksesibilitas masih sulit dijangkau. Kemudian juga memaksimalkan sekolah-sekolah non-formal atau PKBM di wilayah terpencil untuk memastikan akses pendidikan yang merata. Sementara untuk tujuan jangka panjang, yaitu mencapai penurunan angka putus sekolah minimal 50% dalam 3 tahun melalui intervensi yang holistik dan berkelanjutan. Yang kedua, mereplikasikan model Citisek di seluruh kecamatan di Kutai Timur untuk menciptakan cakupan pendidikan yang inklusif dan merata. Yang ketiga, mengusulkan Citisek sebagai program strategi nasional untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah pusat sehingga memperkuat dampaknya secara nasional. Manfaat